Orang Manado P Radio. Radio Rao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, pakai protap. Tapi agak susah Siap. ngomongnya. Iya, Pak, malam hari ini orang sedikit berbicara tentang Undang-Undang ITE ya dan resiko hukum ya bagi pengguna media sosial. Oke, sebelum terang ke tema ya malam hari ini, bisa sedikit memperkenalkan diri, Pak. Oke. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Seperti yang dikenalkan tadi, alhamdulillah nama saya Firman Mustika. Saya biasa disapa dengan Ai Firman. Kesehari-harian saya bekerja sebagai lawyer ya, pengacara, dan saya juga dipercayakan menjadi dosen di salah satu universitas di Sulawesi Utara. Saya kelahiran 89. Saya selesai kampus 2010 S1 di Universitas Samratulangi, Fakultas Hukum. Saya S2 juga 2018 selesai S2 di Pascasarjana Unsrat juga. Saya anak sendiri, saya tinggalnya di Perumahan Wenang Permai ya, Mapanget. Ya, nanti Sherlock ya Pak. Ya, lahir juga di sini di Manado. Status belum menikah. Pasti lajang. Iya. Mungkin itu ya. Oke. Ya, baik. Saling mengenal. Terima kasih. Jadi untuk saat ini sebagai lawyer ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Untuk organisasi Pak, kira-kira di saat ini lagi sementara di organisasi mana nih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau saat ini saya tertinggal fokus di organisasi Korps Alumni HMI ya. KAHMI. Baru saya di Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia. Baik. Saya juga masih juga di keluarga besar FKPPI ya. Karena almarhum ayah saya kan tentara ya, TNI AD. Jadi kita ada forum komunikasi putra-putri purnawirawan lah dan putra-putri TNI Polri. Saya di FKPPI. Saya juga pernah lalu jadi pengurus Purna Paskibra. Saya juga aktif di HMI dan sebagainya. Kalau mau sebut juga kan saya sudah melewati. Kalau aktifnya yang paling aktif di organisasi mana nih Pak kalau boleh tahu? Saya paling aktif tuh di 3 ya. Di KAHMI, Korps Alumni HMI, di Purna Paskibraka dan di FKPPI. Ya. 3 ya? 3 yang maaf saya panggil Pak Bro ya? Ya, Bro aja. Bro Ai. Sedikit saya tanya nih Pak. Ini kan ada 3, kayaknya salah satu aja deh yang paling aktif Pak. Kalau yang paling aktif saya sih di FKPPI ya. FKPPI ya. Pak, sedikit tanya nih fungsinya dari organisasi yang sementara aktifnya Bapak ini di FKPPI ini Pak. Ya, fungsi dari organisasi tersebut. Jadi sebenarnya alhamdulillah ya, organisasi ini saya pada saat OSIS kan sudah berorganisasi lah, kita belajar dari sekolah. Terus dari zaman masih pengurus remaja masjid, ya kan. Untuk saat ini tujuan, fungsi dan kemudian kenapa berorganisasi, organisasi itu membuat yang pertama kalau bicara tidak terlalu ilmiah ya. Kalau ilmiah panjang lah apa itu tujuan organisasi. Saya bahas saja bahwa organisasi itu artinya menjalin silaturahmi. Itu pertama. Yang kedua saya bisa menambah network ya. Saya menambah network atau jaringan. Yang ketiga saya menambah pengalaman hidup. Karena organisasi itu masuk dan kita keluar itu kan biasanya pemberian diri ya. Organisasi itu banyak pemberian diri. Di sekolah juga kita di sekolah formal itu kita tidak dikenalkan organisasi. Tapi di dalam sekolah tersendiri ada OSIS, Palang Merah, ada Paskibra, ada Pramuka ya. Jadi kalau saya singkatnya adalah organisasi itu menambah silaturahmi, memperluas jaringan, dan yang terakhir adalah saya menambah pengalaman hidup. Baik.
Baik, sahabat siaran 102.8 FM, kami buka juga line telepon di 081143511028 dan juga yang ada di sini yang ingin bertanya-tanya ya, bisa langsung bertanya ya. Kalau kayak malu-malu di sini, tinggal acungkan tangan nanti kami yang ke sana. Oke Pak, langsung saja kita masuk ke talk show ya malam hari ini. Ini berbicara tentang Undang-Undang ITE ya Pak ya, dan juga resiko hukum bagi pengguna media sosial. Apalagi ini semuanya Pak, rata-rata masyarakat dari anak-anak sampai yang tua ini sudah menggunakan media sosial. Iya. Oke, ini Pak sedikit berbicara tentang Undang-Undang ITE. Seperti apa sih Undang-Undang ITE itu Pak? Bisa dijelaskan? Ya, saya mungkin tidak banyak menjelaskan biar artinya saya kalau ITE itu yang seharusnya kita lebih tekankan adalah dua hal ya. Pertama adalah studi kasus, kedua solusi, gitu. Karena kalau Undang-Undang ITE kan kita bisa download ya, kita bisa baca. Jadi Undang-Undang ITE ini kan nomor 11 tahun 2008 ini lahir. Kenapa? Karena memang melihat terkait dengan hal-hal yang sekarang kan kita tuh semuanya lebih terbuka ya, dengan adanya demokrasi dan reformasi 98, semuanya artinya kita lebih cepat dan gampang akses. Dengan terbukanya akses informasi, maka kemudian dengan adanya semua ketika ada yang mengatur, aturan itu kemudian dia dipersiapkan untuk sesuatu yang akan terjadi nanti. Aturan ini kan dibuat karena ada sesuatu hal yang akan terjadi nanti, maka kita sudah persiapkan sekarang. Maka aturan itu kalau kita lihat secara artinya secara formil, bahwa aturan itu dibuat karena ada sebuah langkah yang dinamis dalam masyarakat. Masyarakat itu kemudian ada yang, mohon maaf ya, kalau secara studi kasus saling mengejek, begitu. Terus kemudian saling ada kita mendistribusikan sesuatu yang kita tidak punya hak, gitu. Baru kita menyebarkan kebencian, menyebarkan informasi yang belum jelas juga. Betul. Ya Pak ya. Sebenarnya unsur penghinaan itu juga sudah ada di dalam Kitab Undang Hukum Pidana, dan itu diatur secara lengkap. Tapi jika kemudian kita melihat bahwa transaksi elektronik nomor 11 2008 ini lahir untuk menjawab terkait dengan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Walaupun sebenarnya banyak pro dan kontra. Pro dan kontra itu kita lihat bahwa ada yang mengatakan bahwa kebebasan kita ini berpendapat sudah kemudian tidak bisa lagi secara bebas. Karena sekali kita tidak sengaja atau dengan sengaja, atau kemudian kita ingin menyampaikan aspirasi, walaupun itu kita sudah punya bukti fakta, tapi ketika kita mendistribusikan sesuatu tidak punya hak, dan kita menyinggung orang lain, dan itu kemudian tetap itu harus bisa diproses atau orang bisa melaporkan kita. Ini hal-hal yang seperti ini yang itulah saya tadi jawab, saya tidak mau panjang lebar. Intinya adalah nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini lahir karena aturan itu dibuat untuk mempersiapkan hal yang akan terjadi nanti. Dan aturan itu dibuat untuk kemudian melakukan sebuah netralisir, mempenetrasi, menetralisir, menginventarisir sesuatu yang akan terjadi nanti. Apalagi yang pemakai media sosial itu adalah orang yang berbagai umur ya. Artinya ada yang remaja, ada anak-anak pun Pak sudah ada remaja, sudah menggunakan medsos ya. Remaja, pemuda, mahasiswa semuanya sudah memakai ibu-ibu. ITE ini sebagai sebuah langkah atau aturan yang disiapkan oleh negara, sebuah legitimasi negara hadir di tengah-tengah masyarakat supaya memang kita memantau, kita menginventarisir bahwa jangan nanti ada hal-hal yang kemudian bisa membuat keributan, kegaduhan, saling serang atau sampai bisa bunuh-bunuhan, gitu. Karena kan apalagi kita lihat dalam hal-hal yang berbau politis, pilwako, pilgub, saling mengejek, bikin status mengejek dan sebagainya. Tim sukses, gitu. Terus kita juga kan hari ini mau tidak mau suka tidak suka, ya kita kalau curhatnya itu selalu kalau bukan di WhatsApp, di Facebook. Ini artinya dinamika yang terjadi di masyarakat, inilah kemudian negara membatasi, tidak dalam tanda kutip membatasi bahwa kita tidak boleh menyampaikan aspirasi, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, ada hal-hal yang kita harus menahan diri, kita harus melihat dulu apakah ini layak di-share atau tidak. Kalau itu tidak layak di-share ya jangan. Kita harus juga bagaimana melihat bahwa wah ternyata ini tidak layak di-share. Kita tidak boleh menghina orang. Nah, jadi seperti itulah. Baik.
Baik, pengunjung yang ada di Warkop Kemang ya, barangkali ada pertanyaan. Silakan ya, kami buka pertanyaan untuk Anda. Dan juga yang ada di, yang lagi monitor kami di 102.8 FM, silakan untuk Anda yang mau bertanya ya, lewat line telepon kami di 081143510028. Dan Bro Ai, ya. Ini kan kita masih berbicara tentang hukum ya, bagi pengguna media sosial. Yep. Ini kalau misalnya kayak tadi ya, untuk pencemaran nama baik ya, atau mungkin penghinaan ya, itu sudah ada hukumnya. Ini kalau kita kaitkan dengan YouTube. Nah, saat ini kan yang tayang di YouTube ya, banyak kan orang sih berpikir bukan kontennya ya, dari segi konten yang menarik agar bisa dapat subscriber atau viewernya yang banyak seperti itu. Tanpa melihat isi konten, apakah konten itu layak diputar, layak diupload atau tidak. Itu seperti apa itu Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau ada kasus hukum, contoh YouTube ya, memang begini. Kalau YouTube itu kan biasanya kita tahu sendiri bahwa sekarang itu sudah artinya ada YouTubers. YouTubers itu kan dia bekerja karena dia dibayar oleh YouTube. Dia ada yang like, comment, and subscribe untuk kemudian membuat konten-konten tertentu. Apakah konten-konten artinya keluarga, atau konten dia sedang memelihara binatang, atau konten dia sedang menyelam, atau semuanya itu masuk di situ. Memang dilematisnya begini bahwa bahkan sekarang ini kan YouTube itu bahkan ada konten yang porno ya, mengandung porno, ataupun ada lagu-lagu yang mengandung lirik yang agak porno gitu Pak. Memang begini, kalau kita lihat bahwa sebenarnya tidak boleh ada perbedaan antara konten dan konteks ya. Jadi kontennya apa, konteksnya apa. Sebaiknya memang ini jadi satu pelajaran dan memang ini jadi pekerjaan untuk negara. Negara dalam hal ini Kementerian Kominfo ya, Komunikasi Informasi. Karena begini, legitimasi negara adalah negara itu kemudian dia bisa menyampaikan kepada apakah orang yang hari ini membuat konten YouTube dan semuanya bahwa kita ini punya batasan, gitu. Negara ini harus hadir atau Kominfo ini harus hadir dan menyampaikan bahwa semua kemudian yang keluar dalam konten YouTube, walaupun itu terbuka bebas ya, terbuka lebar dan semuanya bisa di situ, kita punya aturan ini, gitu. Aturan di sini adalah Undang-Undang ITE ya, 11 2008. Kita tidak boleh menyebarkan kebencian, kita tidak boleh menyebarkan sara, kita tidak boleh kemudian mendistribusikan yang bukan hak. Menyebarkan informasi yang kurang jelas ya. Betul, karena memang ada beberapa lirik-lirik lagu, ada beberapa konten-konten yang sudah bersifat porno lah ya, kena pornografi dan porno aksi. Inilah sebenarnya kelemahan, artinya kelemahan kita sebagai artinya yang pengguna YouTube ini, karena ya kita artinya dalam hal ini ketika seseorang kemudian mengupload sesuatu, ya kita artinya kita kan karena memang ketika kita buka YouTube itu yang muncul, maka kelemahan di kita kan kita tidak boleh kemudian mengetahui apakah endingnya apa ini. Kita pasti nonton sampai habis atau tidak ya, kalau kita awal kita buka sudah tidak baik ya kita kan keluar tidak mau. Nah, jadi memang negara atau undang-undang ITE itu atau kemudian Kementerian Kominfo harus banyak melakukan edukasi, edukasi informasi kepada pengguna YouTube, pengguna YouTube dan sebagai pelaku dalam hal ini orang yang hari ini dikatakan YouTubers. Tidak dikatakan YouTubers pun itu adalah orang-orang jadi satu tanggung jawab negara dan tanggung jawab juga bersama. Negara harus membuat informasi bersifat edukasi kepada orang-orang yang menonton ini, ya kan, atau orang yang mengupload ini. Banyak kasus-kasus seperti kemarin seseorang itu memberikan nasi bungkus, tapi di dalamnya adalah batu dan pasir, akhirnya ditahan. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya terlepas dari keinginan kita dapat uang di YouTube, mohon maaf, tapi kita juga harus tahu bahwa YouTube itu adalah harus bersifat positif dan edukasi. Dan di luar daripada aturan hukum kita kan punya norma dan adab. Kita punya etika juga. Jadi ketika kita memberikan makanan nasi bungkus dan itu ada batu di dalamnya, itu kan sesuai dengan adab etika orang Indonesia Timur, itu tidak boleh lah. Nah, jadi makanya ketika kita melihat konten YouTube, kita juga ini jadi satu pekerjaan yang ada di rumah juga, bahwa kita harus melihat bahwa konten YouTube itu kita harus melihat lagi. Ketika kita akan like, comment, and subscribe, kita harus lihat dulu siapa orang yang
mengupload ini. Terus konteksnya apa? Konteksnya apakah dia ini mengajak untuk kebaikan atau hanya head fun? Kalau dia pun head fun ada batasan. Kalaupun dia hari ini mengajak ke wilayah pendidikan, ya baik sekali ya. Nah, jadi memang ini menjadi satu PR bersama, pekerjaan rumah bersama. Negara juga harus menghadirkan informasi yang bersifat edukasi kepada pengguna dan kemudian yang akan mengupload sesuatu di YouTube. Nah, makanya dengan adanya ITE ini, maka kemudian teman-teman yang hari ini contoh dibatasi. Dibatasi dalam tanda kutip adalah tidak boleh kemudian di luar daripada hal-hal yang positif. Kalaupun memang ada hal yang sifat negatif, maka negara harusnya masuk untuk melakukan eksekusi, ya kan begitu. Jadi bukan hanya menghapus kontennya, tapi orangnya juga harus diberikan efek ada jera. punishment ya Pak ya? Iya, ada punishment, ada efek jera kepada orang yang mengupload itu. Karena kalau dia tidak diberikan efek jera, kontennya dihapus, besok-besok itu bisa kena ke orang lain. Gitu. Orang lain bisa melakukan hal seperti itu. Orang lain bisa melakukan hal yang sama, yang melihat bahwa tidak ada punishment langsung. Saya hanya ditutup YouTube kontennya, terus saya hanya diberikan sanksi pembinaan. Tapi harus ada, kalau memang dia bersifat mungkin anak-anak, ya kan kalau saya lihat anak-anak ini kan dia selalu hanya head fun aja, ya kan. Kalau ada anak-anak yang mungkin merokok, itu tidak boleh dan sebagainya. Jadi karena begini, kepada teman-teman yang ada di rumah, pengguna YouTube juga dan sebagai pengguna ini kan yang menonton dan yang mengupload kan pengguna. Kepada pengguna YouTube, kita juga harus tahu bahwa YouTube itu diakses oleh seluruh dunia. Diakses oleh halayak umum, bukan hanya teman-teman kita saja. Begitu. Jadi kita harus hati-hati menggunakan YouTube dalam hal penyesuaian antara konten dan konteks. Begitu. Itu sih. Oke, berarti memang pemerintah kita ini ya Pak yang masih kurang. Ya, pemerintah juga artinya sudah banyak melakukan edukasi, tapi memang untuk hal belum terlalu keras ya Pak ya, bahasanya belum keras dang. Karena memang karena belum ada hukuman atau punishment buat yang melanggar itu ya Pak ya. Jadi memang begini, kalau kita juga serta-merta salahkan pemerintah, saya juga dalam posisinya bahwa memang kalau polisi itu kan hanya menjalankan fungsi punishment. Baik Pak. Kita terima line telepon dulu. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bapak. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Andi di Mapanget ini. Oke, Pak Andi di Mapanget. Oke, Pak Andi langsung dengan dengan Bro Ai ya, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Firman. Waalaikumsalam, Pak Andi. Apa kabar? Ya, terima kasih juga buat Ral, saya nonton lewat Facebook. Iya, terima kasih. Oh, lagi nonton di Facebook ya. Siap. Iya, bisa nanya-nanya nggak nih? Mau tanya-tanya kata Pak bisa. Silakan. Iya, ini Pak Firman. Ya. Ngomong-ngomong soal ITE, saya juga pengguna media sosial. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah, kalau ini kayaknya mewakili pertanyaan umum. Kalau kita membuat status tanpa menyebut nama, tapi misalnya kita diranti hukum dari Undang-Undang ITE, itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa nggak kalau saya tanya kasus yang lain? Kasus yang lain. Silakan Pak. Silakan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa Pak, silakan Pak. Halo. Iya, ada. Bisa Pak, silakan Pak. Bisa ya, silakan. Oh ya, ini berkaitan juga dengan hukum. Saya juga kemarin mengikuti persoalan dari kasus hukum yang secara nasional sudah viral banget itu tentang kasus hukum Novel Baswedan. Sampai sekarang apakah itu benar apa enggak? Katanya pengacara, jaksa yang mengatakan itu kasus tak sengaja dan dituntut cuma 1 tahun. Apakah itu benar secara hukum? Karena sudah viral juga mereka mengatakan bahwa jaksa itu adalah pengkhianat hukum. Apakah benar demikian? Saya ingin tahu dari Bung Firman. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Mapanget ya.
Oke, terima kasih Pak Andi dan silakan langsung Bro. Ya, yang pertama jadi begini Pak Andi, karena saya berprofesi sebagai pengacara, kalau Pak Andi status di Facebook tidak menyebutkan nama, tapi apa namanya tadi, ada menyinggung orang lain. Jadi begini Pak Andi, kalau dalam kami sebagai seorang pengacara, kami melihat itu setiap kasus itu kan berbeda. Kita biasa namakan itu kasuistis ya. Kalau kita tidak menyebutkan nama, Bro, boleh mic-nya kasih. Kalau kita tidak menyebutkan nama dan kemudian kita menyinggung sesuatu, ini saya bisa sebutkan kasuistis. Kenapa saya bilang kasuistis? Saya harus lihat dulu uploadnya seperti apa, benang merahnya apa, dan kasusnya, maksudnya sumber kemudian Pak Andi atau siapapun itu dia melakukan upload status itu, dia berstatus itu ada keterkaitan apa. Tapi selama kemudian dia tidak menyebut nama, dia hanya menyinggung mungkin kalau kita orang hukum itu kita menamakan mungkin yang namanya mungkin tempus delicti ya, tempat kejadian perkaranya, gitu. Jadi kalau dia maaf locus delicti, jadi kalau dia posisinya itu mungkin Pak Andi ketemu teman, atau mungkin Pak Andi teman marah-marah di WA. Terus Pak Andi menyampaikan kemarahan itu juga untuk menjawab kemarahan teman di Facebook. Tapi Pak Andi tidak menyebutkan nama dia. Tapi ada mungkin ceritanya memang sudah ada saling marahan. Itu tidak kena ITE. Misalnya, ngana jangan ambil kita pemain tua. Tapi cuma bilang ngana dong, tapi tidak menyebutkan nama. Karena memang begini, kalau kita kemudian menyerang pribadi, menyebutkan nama, penyerangan pribadi itu kan menyebutkan nama. Ada unsur penyebutan nama, ada unsur di situ bahwa itu dilihat oleh orang lain. Kalau dilihat oleh orang lain, maka dalam hal ini unsurnya bisa terpenuhi karena orang lain sudah melihat ini sifat kebencian ini. Menyebarkan kebencian kepada seseorang tertentu, orang lain sudah lihat. Maka itu bisa masuk unsur. Tapi ketika tidak menyebut nama dan kemudian benang merahnya juga tidak jelas dari mana, maka itu tidak bisa. Itu tidak masuk unsur ya, karena itu bukan diberikan kepada seseorang semata. Itu dilempar ke halayak umum, ke sosial media, tidak menyebutkan nama, karena itu kan hanya ungkapan saja. Cuma ungkapan perasaan aja ya Pak. Selama ungkapan tidak menyebutkan nama, tidak menjelaskan permasalahannya, detail permasalahannya, keterlibatan apa, maka itu tidak kena ITE. Baik. Tapi kalau sarannya saya sebagai orang hukum, janganlah seperti itu. Kalau bisa kita menahan saja emosinya, bahwa jangan sampai kita marah-marah di sosial media. Berarti penandam hati juga begitu ya? Itu pesan saya. Lebih itu pertanyaan pertama ya. Kalau pertanyaan kedua tadi. Mengenai kasus Novel Baswedan ya Pak. Jadi begini, memang mohon maaf Pak Andi, kalau bicara saya sebagai seorang pengacara atau ahli hukum, bisa dikatakan begitu. Kalau bicara benar salah itu, kami pengacara, jaksa, hakim itu kita setuju bahwa putusan pengadilan itu adalah produk hukum ya. Jadi kita tidak boleh menyatakan itu salah dan benar kalau memang itu belum ada putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilannya sudah menyatakan bahwa yang menyiram air keras ke Novel dia bersalah, maka dia salah. Begitu. Kalau masih dalam tuntutan dan jaksa menyatakan bahwa hanya 1 atau 2 tahun yang sampaikan kemarin itu, maka itu belum bersifat juga salah. Jadi begini, kita harus membedakan bahwa yang dituntut oleh jaksa itu kalau secara aturan norma hukum itu memang mereka karena fungsi tugasnya penuntut. Nah, mereka melihat benang merahnya kenapa hanya dituntut seperti itu. Memang dari satu hal bahwa ada satu rasa keadilan masyarakat yang kemudian terenyuh dengan hanya diberikan tuntutan demikian. Karena dengan air keras yang sampai di mukanya Novel dan membuat dia tidak bisa melihat, dan itu sesuatu yang bisa dikatakan kalau kami sesuatu yang secara sengaja niatnya terpenuhi, dan Novel juga kemudian itu adalah luka berat ya. Dan kita tidak bisa itu kita bisa kategorikan itu luka berat karena sudah kehilangan mata dan hampir menyebabkan kematian lah ya. Begitu, hampir menyebabkan meninggal dunia kalau aturan. Jadi kalau jawaban saya memang Korps Adiaksa, jaksa ini memang menjadi satu akan menjadi satu cerita untuk ke masyarakat terhenyu
Kenapa dengan niatnya sudah terpenuhi? Karena memang kalau saya sebagai orang hukum, mohon maaf, saya agak berbeda dengan teman-teman jaksa. Karena teman jaksa menuntut seperti itu, kami pun melihat bahwa selama ini saya selama 6 tahun memang agak dalam hal kalau secara pemikiran sebagai orang biasa yang bukan orang hukum. Kalau kita kan di hukum itu ada 2 kategori. Kalau kita belajar di semester 1, ada the man in the street, ada on way to the league. Jadi orang yang tidak tahu hukum atau orang yang tidak paham hukum atau orang yang hari ini masyarakat biasa, mereka pasti tanya, "Loh, kenapa Novel Baswedan matanya hampir buta tapi hanya dituntut 2 tahun kan begitu?" Ini hal yang sangat kalau saya tidak boleh, itu pemaparan saya, itu pernyataan saya dan itu sesuai kapasitas saya. Kalau bicara benar salah, kalau putusan pengadilan itu baru kita bisa. Jadi begini, mendiskusikan sesuatu menjadi satu hal analisa sesuai itu baiknya setelah putusan pengadilan itu sudah tidak ada lagi. Karena itu inkrah. Gitu, kecuali ada kasasi, ada banding begitu. Tapi kalau ini masih dalam penuntutan, saya mengatakan bahwa jaksa juga memang dalam hal ini harus melihat ini secara secara aturan lebih komprehensif lah. Mungkin itu sih jawaban buat Pak Andi. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torong pe Bapak atau Bro Ai ya. Saya ingin sedikit bertanya terkait dengan kasus penyanyi yang J-Rex yang terbaru. Siapa? Yang penyanyi Bali. Dia kebetulan menuliskan status terkait dengan informasi COVID. Bahwasannya mengatakan bahwa ada konspirasi terkait dengan COVID-19 yang sekarang ini. Dia hanya mengimbau kepada teruntuk ibu-ibu hamil dan juga ibu rumah tangga untuk tidak melakukan atau memeriksakan untuk COVID-19. Nah, saya ingin melihat kemudian dia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Anda sebagai pengacara melihat kasus ini seperti apa? J-Rex ya? Iya, J-Rex. Ya, jadi begini, memang kasus J-Rex ini kalau kita lihat dari satu sisi, sebenarnya mohon maaf ya, saya sebagai pengacara juga menganggap ya, saya tidak mengatakan bahwa dia tidak salah, benar itu kan di pengadilan. Karena kita sebagai orang hukum, kita kemudian jika menganalisa sesuatu, selama itu belum ada putusan pengadilan, maka kita sebagai pengacara atau sebagai orang hukum, kita bisa melakukan analisa. Kita bisa melakukan informasi atau kita mengkaji sesuatu, asalkan itu tidak menjatuhkan harga diri dan martabat orang. Kalau menurut saya memang dari postingannya J-Rex, polisi bisa menetapkan dia sebagai tersangka. Tapi memang kalau dari satu sudut pandang yang lain, kalau saya melihat bahwa IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia ini memang sedikit kalau bisa dikatakan, kalau menurut saya sedikit lebay lah ya. Karena menurut saya memang yang dilakukan oleh J-Rex ini sebenarnya kan memang itulah faktor kebebasan dalam menggunakan sosial media ini. Dari satu sisi J-Rex memang dia harus melihat bahwa dalam pandemi COVID, kita memang harus melihat konten-konten yang akan kita buat. Jangan membuat kegaduhan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, memang sebagai bukti-bukti dan fakta-fakta. Kenapa saya bilang bukti dan fakta? Memang saya melihat di lapangan juga penyelesaian, pelaksanaan dan hal-hal yang kemudian teknis bersifat untuk kegiatan atau terkait dengan COVID-19 ini kan banyak masalah ya. Nah, jadi menurut saya memang IDI dalam hal ini sebenarnya bisa hanya melakukan klarifikasi. Klarifikasi dan membuat penguatan kembali bahwa hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, hal-hal yang bersifat regulasi, hal-hal yang kemudian dituduhkan oleh J-Rex itu memang harus dibuktikan. Dibuktikan dalam wilayah kinerja, begitu. Jadi bukan hanya semata-mata seorang J-Rex yang kemudian saya tidak tahu ya, mungkin tujuan dan niat J-Rex ini apa. Tapi kalau memang hari ini dia sudah ditetapkan tersangka, ya namanya polisi pasti sudah memenuhi 2 alat bukti. Kalau dia sudah punya 2 alat bukti, polisi pasti menetapkan tersangka. Tapi menurut saya inilah kebebasan kemudian seorang J-Rex sebagai warga negara yang mempertanyakan terkait dengan regulasi, teknis
dan pelaksanaan serta bagaimana penanggulangan COVID-19 ini jangan dianggap masyarakat dan warga ini ketika kemudian dia curhat terkait dengan COVID-19 itu dianggap musuh. Iya. Begitu. Tapi juga sebagai seorang masyarakat dan warga yang baik, kita juga tidak boleh membuat kegaduhan. Iya. Ada hal-hal yang memang kita harus bersifat membantu pemerintah menjalankan terkait dengan new normal ini. Kegaduhan dan kepanikan ya, Pak ya. Jadi satu sisi memang kita melihat ID harus mengklarifikasi dan kemudian harus melaksanakan dia harus menunjukkan kinerjanya dia untuk memperbaiki apa yang dikatakan oleh Jerix. Jerix sendiri memang dalam satu sisi bukan hanya kasus ini saja. Jerix juga kita melihat beberapa konten-konten. Jerix juga seringkali menyerang dalam tanda kutip seseorang atau lembaga atau apapun itu yang artinya mungkin dalihnya adalah dia ingin menaikkan popularitas. Atau mungkin karena dia, ya itulah saya melihat bahwa orang-orang kan sekarang banyak di rumah, ya kan dengan ketakutan COVID-19 dan barangkali orang bilangnya ada hambaks tuh Bang. Betul. Orang kan ini di rumah ini hambar, tidak punya artinya aktivitas, kegiatan. Jadi satu-satunya teman itu ada media sosial. Media sosial. Untuk jadi menurut saya itu kalau untuk kasus Jerix sendiri bahwa menurut saya terlalu jauh lah jika itu kemudian dibawa ke ranah hukum. Memang satu sisi ID merasa bahwa wah Jerix ini sudah menuduh yang berlebihan. Tapi dari sisi lain, untuk hal-hal yang bersifat mungkin COVID-19 begini kan menurut saya kita harus mempertimbangkan secara dalam. Karena orang seperti Jerix ini memang kalau kita bilang, kalau saya mengatakan bahwa dia harus adakan pembinaan. Karena orang-orang yang seperti ini memang harus diberikan edukasi hukum. Ya kalau tidak, ya memang harus dihukum. Ini kan belum ada dipanggil, diklarifikasi, dipertanyakan apa. Seperti itu sih. Dan sebelum closing statement, ada yang masuk dulu di line telepon. Tolong coba terima dulu di line telepon di 081143511028. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, iya. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irfan, kita mau bertanya yang ini. Iya, silakan Pak, maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Irfan di Kampung Arab. Pak siapa? Pak Irfan di Kampung Arab. Oh, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Langsung Bapak dengan Pak Ai, dengan Bro Ai ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, lanjut. Iya, langsung Pak. Oh ya. Bung Ai, kita mau bertanya ini tentang permasalahan revitalisasi balai sungai itu yang dampak ke masyarakat yang tinggal di Dastot Dano. Siapa tadi? Itu kan sebagian masyarakat ada yang memiliki sertifikat tanah, ada yang tidak memiliki sertifikat tanah. Tapi yang memiliki sertifikat tanah tinggal di sekitar Dastot Dano itu sudah puluhan tahun. Sehingga orang buat tanah garapan begitu. Jadi mengetahui dari kelurahan Istiqlal. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya begini Pak Bro Ai. Nah, kepada Bro Ai, jadi pertanyaannya bagaimana ini balai sungai akan memperlambat ini permasalahan sertifikat ini dia atas tanah yang akan diganti rugi. Kira-kira secara hukum itu harus diarahkan kemana begitu kepada soalnya masyarakat awam yang mengerti hukum. Begitu Bro Ai. Pak yang ada di Kampung Arab. Terima kasih. Kurang jelas tadi ya. Ya, saya paham, mengerti. Bisa silakan. masuk tadi. Silakan. Ya, jadi begini, Pak, siapa tadi di Kampung Arab. Jadi begini Pak, jadi kalau memang kan ini tanah Bapak, ini mau diganti rugi oleh Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, ya. Sampai saat ini katanya belum ada pembayaran dari Kementerian PUPR. Jadi memang begini Pak. Saya juga pernah pegang case seperti ini. Ada rumah, artinya yang dekat Das Tondano, daerah aliran sungai Tondano itu kan
ganti rugi lah ya, artinya dibayar oleh negara untuk artinya supaya nanti memang di situ kan akan ada tanggul lah ya, untuk supaya kemudian tidak kena banjir. Jadi memang Pak baiknya itu ditanyakan memang langsung ke Kementerian PUPR lah ya, yang ada di Kairagi. Jika memang artinya memang butuh bantuan, nanti saya coba juga bisa bantu lah ya. Nanti kasih nomor saya aja, ya nomor saya silakan di 0852 4077 0053. Iya, silakan langsung dicatat ya Pak ya. Nanti saya coba bantu, karena ada beberapa case saya juga terkait dengan itu dan sekitar bulan Januari sudah dibayar ya. Ada klien saya yang dari Kementerian PUPR belum bayar, Januari sudah dibayar tahap 2. Saya tidak tahu, Bapak ini kan kasuistis juga. Punya Bapak sertifikatnya sudah diambil tadi, tapi belum dibayar lunas. Saya tidak tahu Pak, apakah di APBNP ini akan dibayar, tapi kan Bapak sudah sejauh mana Bapak Bapak mengecek ini. Kalau Bapak tidak ngecek, Bapak cuma di rumah ya agak sulit. Ya kalau memang saya bisa bantu, nanti telepon saya saja, nanti saya coba koneksikan dengan teman-teman di Kemen PUPR ya. Baik. Begitu. Baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Nanti Bapak bisa telepon lagi kami mungkin di setelah acara silakan. ini di ya. RAL juga boleh ya. Iya, nanti Iva bagi ya. Boleh, silakan. Oke, Bro. Kita sudah masuk di sesi terakhir. Silakan untuk closing statementnya. Iya, memang Undang-Undang 11 tahun 2008 terkait dengan informasi dan transformasi elektronik ya. Kita memang sebagai warga negara yang baik dan masyarakat Kota Manado khususnya, memang kita harus kita harus hati-hati lah ya, berhati-hati. Jadi kita sebelum meng-share sesuatu, kita harus melihat dulu. Kalau memang kontennya ini adalah bersifat kebencian, kita juga jangan sampai menyerang orang lain. Kita mendistribusikan yang bukan hak kita. Contoh ada tetangga berantem atau orang Manado bilang bakalae. Ketika tetangga kemudian ada baku hal, kita videokan, terus kita keluarkan di sosial media di Facebook, itu hati-hati. Karena itu kalau memang tidak punya distribusi hak yang kita, itu kena bisa ITE. Apalagi kita marah-marah ke teman, saudara, keluarga yang kemudian menyebutkan nama. Ya artinya di tengah apalagi COVID-19 begini, kita sama-sama menjaga protokoler kesehatan saja. Apalagi kita ini kan akan ada pemilihan kepala daerah. Jadi kita lebih harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial supaya kemudian kita tidak saling salah dengan orang lain dan kita juga tidak kena salah. Artinya kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan sosial media. Baik, jadi sebaik apapun undang-undang ITE itu dibuat ya. Jadi masyarakat tuh harus tahu seperti apa untuk menggunakan media sosial. Betul. Ya, Pak. Karena sebaik apapun, sekuat apapun aturan yang dibuat, kalau kita juga tidak kemudian hati-hati dan kita juga tidak mencegah, maka ya sulit juga. Kita bisa kena dan orang lain bisa kena. Kita bisa membuat orang lain bisa kena juga. Baik. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih sama-sama RAL FM. Terima kasih. Bro Firman ya, Mustika dan sahabat Siaral. Terima kasih ya buat Ngoni yang sudah stay di 102.8 FM. Dan jangan kemana-mana sahabat Siaral, setelah ini masih di program TNT untuk request ya. Jadi kami buka request ya lewat live chat dan juga yang ada pengunjung yang ada di lagu ya, Ngoni bisa langsung request. Sekali lagi terima kasih buat Bro Ai ya, insyaallah nanti kalau ada kesempatan lagi bisa ya terang ajak talk show nanti lagi. Kabar lagi lah. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 102.8 FM Radio RAL.